Ya, Kampung Gemplong itu adalah memang sebuah kampung dari zaman dahulu yang sifatnya memang masyarakat di sekitar itu budayanya itu memang gemplong, terutama gemplong kopi ya, yang sekarang disebut kopi gemplong. Dan di situ tidak hanya kopi saja, tapi juga gemplong oyek atau nasi yang terbuat dari singkong. Nah, itu sudah budaya dari nenek moyang kita, leluhur kita yang sampai sekarang itu masih diuri-uri. Nah, sehingga sebetulnya itu bukan hanya numbuk atau gemplong semacam kopi dan oyek saja, tapi bumbu-bumbu dan sebagainya nanti juga itu akan kita uri-uri kembali. Alat-alatnya terutama kan buat goreng sangan kan, terus itu tungkup kan kayak pakai kayu bakar, terus sangan yang buat penggorengan, terus irus itu yang buat goreng, terus ntar kan kalau udah mateng kan hitam tinggal digemplong, kalau udah digemplong kan ntar udah halus diayakin, kalau udah diayakin kan ntar kelasnya itu ditumbuk lagi sampai habis. Jadi numbuknya nggak cuma 1 kali 2 kali, nyampe beberapa kali lah sampai habis. Kalau belum habis ya belum selesai gitu. Di kampung sini kan orang pada gemplong bikin oyek, mayoritas semua rumah punya numpang sama alu taruh di kampung sini. Kalau kopi gemplong di sini kami memprioritaskan tentang budaya zaman dulu dengan sesuatu yang semuanya tradisional gitu. Dari penggorengan, dari penumbukan, terus dari pengemasan gitu. Jadi kita nggak tertarik dengan adanya mesin, sekalipun mesin juga mempercepat, terus hasilnya juga itu meminimalis kerugian. Karena kalau dengan gemplong dari 5 kilo biji kopi itu paling jadi sekitar 3 kilo, tapi kalau dengan mesin bisa 100% 5 kilo gitu. Tapi kami nggak tertarik dengan itu karena dengan adanya gemplong tradisional kami ingin mengangkat adanya kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat sini biar bisa bekerja, kopi dijual ke kita, mereka yang bekerja mereka dapat hasil dari kopi itu tersebut, yaitu dengan mengangkat kearifan lokal buat pemberdayaan gitu. Pun kesel. Malah boleh kata yang bersih. Oh nggih, nek kesel mriki kami ngafal langgan mriki. Nggih. Mriki mawon langgan mriki rin, Bu. Nggih, monggo sampe keke. Mun sami kesal. Dereng kesel, seneng kesel mangan. Pun pedamelane nggih mboten kesel. Seneng mboten? Seneng banget. Ini harapannya nopo wonten kampung gemplong atas kopi atas niku harapannya nopo sami? Harapannya nggih supados teng mriko wonten kegiatan pemasukan. Terus niku nggih niki warga-warga kan sami nanemi kopi supados mungkin pokoke mendhet piyambak-piyambak digoreng piyambak dicetaraken piyambak. Oh nggih. Mugi-mugi mawon nggih donga dinonga, mugi-mugi kopi sing digemplong teng ibu-ibune saged lancar gone pemasarane teng Jawa mriko. Nek anu pemasarane lancar kan ibu-ibune saged tiap hari gemplong, tiap hari saged kerja terus niku. Nggih saling berjuang bareng donga dinonga, mugi-mugi kopine ibune sing ibune gemplong iku saged manfaat lah kangge sedaya kemawon nggih.
Kalau kopi gemplong itu di pasaran itu sekarang sudah mencapai 45. Cuman dari kita itu 30.000. Jadi kalau distributornya adalah 30.000. Itu alhamdulillah sekarang sudah cukup lumayan. Untuk di Kebumen ada di yang sudah pasti langganan pasti itu di toko ada Seruang yang untuk kepentingan pegawai negeri di Kabupaten Kebumen. Itu sudah rutin. Terus di perantau itu khusus perantau yang ada di Jakarta, Jabotabek itu ada yang namanya Pawagir dan ada juga namanya KLB, itu juga rutin setiap bulan minta kekirim ke kita. Jadi dari KLB itu 100 setiap bulan. Nah terus ini juga dibantu oleh Chef Indonesia yang juga selalu pesan rutin. Nah kalau yang paling nyoba terus ingin mencoba paling 5 2 melalui paket atau via paket. Kalau sementara ini terkait Kampung Gemplong itu hanya beberapa orang yang peduli yang baru hadir, memang belum banyak yang datang ke situ. Cuman harapan kita itu menjadi wisata edukasi baik bagi sekolah-sekolah maupun dari sekolah SD, SMP, terus juga SMA sampai ke universitas yang kaitannya dengan ya sekarang apalagi Pak Presiden kita Jokowi itu adalah untuk bagaimana revolusi mental. Nah kalau revolusi mental itu kan berarti bicara dengan budaya. Nah kalau anak-anak sekarang sudah mulai membudayakan bahwa sejarah leluhur itu lebih bagus, nah nanti di situ ada wisata edukasi. Gogo itu mencari ikan dengan tangan biasa, nggak pakai alat apapun selain tangan, dan menyelam di kedalaman bisa 3 meter, bisa 2 meter dalam keadaan bisa malam, bisa siang. Yang penting sungai itu agak nggak jernih. Kalau jernih kan kelihatan ikannya. Ikan biasanya brek sama melem aja. Yang lain-lain misal lele, sidat kan termasuk predator, jadi bisa gigit. Jadi di sini ada juga. Ada, namanya pelus. Pelus. Jadi kalau ada pelusnya, otomatis ikannya menjauh, nggak ada. Jadi bisa diprediksi apabila ada sidat atau pelus, pasti ikan yang lain-lain nggak mau, karena dimakan sih. Itu namanya ikan predator. Tapi kalau nggak ada ikan predator, pasti ikannya banyak. Biasanya kalau partai besar dijual, kalau sedikit buat lauk sendiri. Itu di sungai mana sih? Di sungai sini aja sekitar. Sekitar, berarti nggak sampai jauh ya? Nggak sampai jauh. Di sekitaran aja sudah banyak ikan. Contohnya ada di akuarium karena saya buat hiasan. Ya kalau dari Gemplong ya masih kurang, jadi ya ada sampingan lain. Misalkan kayak musim pasir ya sambil ambil pasir. Kalau musim hujan kan ke sawah juga nanam padi, ya nggak cuma dari kopi Gemplong, banyak yang nggak selain kopi Gemplong. Kalau cuma dari kopi Gemplong belum memenuhi, jadi masih kurang ekonominya kalau cuma dari kopi Gemplong. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, lebih mencukupi kebutuhan kampung sini. Harapannya bahwa dengan adanya kopi Gemplong, satu adalah meningkatkan ekonomi ibu-ibu terutama, karena sementara bapak-bapak belum ada yang mencoba ikut gemplong ya, itu meningkatkan ekonomi yang jelas ya. Kedua, kita bisa kopi yang selama ini dijual kadang turun naik, kita bisa kumpulkan sehingga kita bisa jadi satukan dan tidak merugikan petani. Itu yang ketiga, bahwa adanya ini semua ini nanti bisa membuat Desa Giri Tirto
yang notabene desa yang paling ujung perbatasan dengan Banjarnegara, yang selama ini selalu tertinggalkan, apalagi terkenal di Kecamatan Karanggayam itu kecamatan termiskin se-Kabupaten Kebumen. Nah, ini yang membuat kita terenyuh, sehingga ayo kita bangkit untuk dari sebuah kemiskinan yang dianggap miskin, walaupun kita semua di sini merasa tidak miskin, cuman mau diarani miskin. Nah, dari bangkitnya itu, dari gerakan untuk bagaimana wilayah utara ini bisa bangkit ekonominya, UMKM-nya, nah sehingga nanti dari beberapa desa itu muncul produk-produk unggulan yang nanti semua itu masuk menjadi paseduluran Kecamatan Karanggayam. Ini sekarang sudah mulai masing-masing desa sudah ada. Kalau di Logandu itu namanya Ngupet, Ngudari Pepeteng. Kalau di Wonotirto Tukupat, terus ada di Celapar juga ada. Ya nanti di Karanggayam masing-masing desa insya Allah ada komunitas budaya-budaya untuk bisa meningkatkan Kecamatan Karanggayam. Harapan kedepannya yang penting di sungai kami ini tidak ada nyetrum, tidak ada ngobat, ngeracun ikan, itu aja. Jadi harus kita lestarikan, saya lestarikan, nyetrum nggak boleh, yang boleh jala, jaring, anco, gogoh. Ya harapannya supaya orang sini kan punya penghasilan yang khusus, jadi nggak kayak dulu susah ambil penghasilan. Kalau ada kampung gemplong, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, bisa mencukupi kebutuhan keluarga kampung sini. Mantap. Gogoh. Gogoh. Oke. Oh, weh, sudah tunggal.